Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat, faraidus sholat. Ini rukun-rukun sholat. Dalam sholat ada beberapa rukun yang menjadi kesepakatan para fuqaha. Di antaranya adalah yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua adalah berdiri dalam sholat fardu. Yang ketiga adalah membaca al-fatihah. Yang keempat adalah ruku dan bangkit dari ruku. Nomor 5 adalah sujud. Yang nomor 6 adalah duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Nomor 7 adalah niat, yang dimana niat ini ada perbedaan pendapat. Kita langsung saja membahas yang pertama, ar-ruknu al-awal. Rukun yang pertama yaitu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ruknun min arkanis sholah liqauli ta'ala. Takbiratul ihram adalah salah satu rukun sholat. Jadi ruknun minal arkanis sholah ini artinya adalah salah satu rukun sholat. Dalilnya adalah qaulnya Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbaka fakabbir. Ini dalilnya takbiratul ihram. Dan juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi SAW bersabda, miftahus sholah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat adalah suci. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ini. Kemudian di sini dalam bab takbiratul ihram ini ada beberapa catatan khususnya dari madhabnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini memperbolehkan. Jadi Imam Abu Hanifah dan Muhammad itu memperbolehkan iftitahus sholah bikuli takbir fihi takbir. Kata-kata sholat itu tidak harus Allahu Akbar. Kata-kata takbir itu tidak harus Allahu Akbar. Tapi boleh dengan kata-kata yang lain. Contohnya adalah Allahu Ajal, Allahu A'zam, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Semuanya ini menurut Abu Hanifah boleh digunakan untuk membuka sholat. Jadi tidak harus Allahu Akbar, tapi boleh dengan kata-kata yang sudah kita sebutkan barusan ini. Nah, jumhur fuqaha itu mensyaratkan bahwasanya makmum itu tidak boleh takbir sebelum imam selesai takbir. Nah, itu. Jadi menurut jumhur fuqaha mensyaratkan bahwasanya makmum tidak boleh takbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihram. Sekarang kita bahas rukun yang kedua, yaitu adalah berdiri, al-qiyam fil fardi. Berdiri dalam sholat fardu, Ya dulu ala faridotihi al-qiyam fis sholah qouli ta'ala. Dalilnya adalah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di sini ada kata-kata kumu, berdirilah. Nah, dan juga diriwayatkan dari Imran bin Hasin bahwasanya berkata, kanat Ibnu Bawasir fasa'alat Nabi anis sholah faqala, gimana caranya sholat? Ada Ibnu Bawasir ini, ada Ibnu Bawasir bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya sholat. Rasulullah SAW menjawab bahwasanya yang pertama kamu harus berdiri dulu. Setelah berdiri, jika kamu nggak bisa maka kamu duduk. Jika nggak bisa maka kamu bisa sholat dengan tidur atau dengan rebahan. Nah, ini adalah sholat. Nah, sekarang watasihu sholatun nafilah ma'al qudrah alal qiyam. Boleh sholat sholat sunnah, sholat nafilah itu sholat sunnah. Itu boleh ndak berdiri meskipun dia mampu berdiri. Jadi sholat sunnah, kalau sholat fardu itu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh tidak sambil berdiri meskipun dia mampu berdiri. Nah, li'anna makna nawafil alat taisir. Karena makna nawafil atau nafilah atau sunnah itu ya adalah mempermudah. Itu ya. Ini ada Nah, dalilnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul rajuli qa'idan nisfa li sholah. Nah, ini dalilnya. Jadi sholat nafilah itu boleh dilakukan dengan duduk meskipun dia mampu berdiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang yang sakit atau orang yang tidak mampu, orang yang sakit dan orang yang sudah tua renta tidak mampu berdiri, al-ajiz al-qiyam, tidak mampu berdiri, itu entah dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah tidak
diwajibkan berdiri. Jadi orang yang sakit dan orang yang tua dan tidak mampu berdiri itu boleh sholat dengan menggunakan duduk. Karena dalilnya Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang melebihi batas kadarnya itu. Oke, ya udah ya itu ya. Nah, sekarang ini adalah cara sholatnya orang sakit. Cara sholatnya orang sakit. Idza ajaza 'anil qiyam shalla qa'idan, jika enggak mampu berdiri maka dia sholat dengan duduk. Nah, supaya mempermudahkan dia untuk rukuk dan sujud. Jika enggak mampu rukuk dan sujud maka dia sholat dengan isyarat. Ima itu dengan isyarat. Ja'alal ima sujud akhfat minar ruku, sholat dengan isyaratnya ini dengan menundukkan menundukkan kepala. Jadi kalau rukuknya itu, sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Menundukkan wajah, menundukkan kepala saat sujud itu lebih rendah daripada saat rukuknya. Itu kalau nggak mampu berdiri maka dengan duduk, dan juga supaya dia dengan duduk, dan dengan duduk itu supaya dia mampu sujud dan supaya dia bisa mampu rukuk dan sujud. Fa in lam yastati al-qu'ud istalqa ala dhahrihi, jika enggak mampu duduk maka dia berbaring di atas punggungnya. Nah, dan kedua kakinya menghadap kiblat. Dan jika dia berbaring menyamping maka wajahnya menghadap kiblat. Kalau berbaring dengan punggungnya, maka kakinya itu kedua kakinya menghadap kiblat. Tapi kalau berbaring menyamping maka wajahnya itu yang menghadap kiblat. Gitu ya. Nah, jika nggak bisa maka dia dengan isyarat dengan kepalanya, hanya isyarat dengan kepalanya. Jika nggak mampu isyarat dengan kepalanya, maka sholatnya ditunda, tidak apa-apa. Nah, ini di sini disebutkan bahwasanya wala yu'ammi bi ainihi wala bi qalbihi. Kalau di sini, kalau menurut buku ini ya, tidak boleh sholat dengan isyarat mata atau dengan hatinya. Kalau nggak mampu dengan kepala maka nggak boleh isyarat dengan mata atau dengan hatinya. Dan dia tetap terkena kewajiban sholat, yaitu dengan cara mengqadha. Jadi kalau menurut buku fikih ibadah ini, penulisnya mengatakan bahwasanya kalau nggak bisa isyarat dengan kepala, nggak bisa isyarat pakai kepala ini, maka nggak boleh berisyarat dengan mata atau dengan hatinya, nggak boleh. Tetap sholatnya diakhirkan atau ditunda, ini, dan dia tetap terkena kewajiban sholat, yaitu dengan cara qadha ini. Oke, itu. Sekarang rukun ketiga, yaitu qiraah. Qiraah di sini maksudnya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, ini membaca Al-Fatihah. Al-qiraah lil qadir 'alaiha ruknun fis shalah. Membaca surat Al-Fatihah yang mampu itu adalah rukun sholat menurut jumhur fuqaha dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Dalilnya, jadi menurut Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah, membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Dalil-dalilnya ini, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, lam yaqra' Al-Fatihah. La tujzi'us shalah la yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab. Ini dalilnya. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah. Membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Menurut Syafi'iyah, membaca surat Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat. Wajibnya bagi imam dan juga makmum dan juga sholat sendirian. Jadi meskipun makmum, kalau menurut Syafi'iyah itu tetap membaca surat Al-Fatihah. Jadi selain imamnya membaca Al-Fatihah, makmumnya juga membaca Al-Fatihah. Entah itu sholatnya sholat yang dikeraskan bacaannya atau sholat yang bacaannya dipelankan. Entah itu sholat wajib atau sholat sunnah menurut Syafi'iyah. Jadi di sini gini, menurut Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah membaca Al-Fatihah itu wajib. Bahkan kalau menurut Syafi'iyah itu membaca Al-Fatihah itu wajib meskipun dia itu sebagai imam dan dia sebagai makmum ataupun sebagai sholat sendirian.
entah itu di sholat jahriyah, sholat sirriyah, sholat fardu ataupun sholat sunnah, semuanya wajib. Adapun menurut Malikiyah sama Hanabilah, wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rokaat bagi imam dan bagi munfarid saja. Adapun bagi makmum, nah ini kalau menurut Malikiyah sama Hanabilah, bagi makmum tidak usah membaca Al-Fatihah dalam surat Al-Jahriyah. Gitu. Jadi kalau menurut Syafi'iyah, meskipun makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Malikiyah sama Hanabilah, itu kalau dia sebagai makmum, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah dan cukup mendengarkan imamnya saja. Nah, itu. Adapun menurut Hanafiyah, membaca Al-Fatihah itu bukan fardu dalam sholat. Membaca Al-Fatihah itu nggak wajib menurut Hanafiyah. Entah itu di sholat jahriyah atau sholat sirriyah, entah itu bagi imam atau itu bagi makmum. Gitu. Jadi menurut Hanafiyah itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, entah itu jahriyah, sirriyah, imam ataupun makmum, gak wajib. Adapun yang wajib menurut Hanafiyah itu hanya membaca beberapa ayat Al-Quran di 2 rakaat yang pertama. Nah, itu dari sholat fardu. Itu ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat ini di sini. Saya ulangi lagi. Bahwasanya baca Al-Fatihah itu wajib. Baca Al-Fatihah itu wajib menurut di sini mana ini? Bentar ya. Dulu gimana ini? Mana tadi? Nah, membaca Al-Fatihah itu wajib menurut Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah. Tapi kalau menurut Hanafiyah tidak wajib. Membaca Al-Fatihah tidak wajib. Yang wajib hanya membaca beberapa ayat Al-Quran saja menurut Hanafiyah. Dan menurut Syafi'iyah, meskipun dia itu imam, makmum atau munfarid, wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau menurut Hanabilah sama Malikiyah, kalau makmum itu tidak usah membaca Al-Fatihah karena cukup mendengarkan bacaan imamnya saja. Saya kira cukup sampai sini. Nanti akan kita lanjut di bab perbedaan pendapat tentang bismillah di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.